Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Sulrahmat SPD MPD serta teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM 859819309, UPBJJ Kendari, Universitas Terbuka. Di era ujian online, kita sering dengar istilah automated online proctoring. Video saya, izinkan saya menjelaskan apa itu AOP, cara kerjanya, manfaatnya, aturan mainnya, dan yang paling penting, apa saja yang sebenarnya boleh kita lakukan saat diawasi AI supaya kita sebagai mahasiswa tidak was-was. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sederhananya AOP itu pengawas ujian virtual. Kalau ujian kelas diawasi Bapak Ibu dosen langsung. Nah, AOP ini pakai kecerdasan buatan untuk mengawasi kita lewat webcam, mikrofon, dan rekaman layar laptop selama ujian online. Tujuannya bukan buat menakut-nakuti, tapi buat pastikan semua mahasiswa, teman-teman sekalian, dapat kesempatan yang adil, yang belajar sungguh-sungguh, tidak dirugikan sama yang curang. Contoh aplikasinya ada Examity, Proctor.u, atau Save Exam Browser yang dikombinasikan sama monitoring. Dan saya mau jelaskan selanjutnya bagaimana sistem ini bekerja. Cara kerjanya ada 3 tahap ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pertama, sebelum ujian, mulai kita verifikasi identitas. Kita diminta menunjukkan KTM dan scan wajah ke kamera. Ini buat pastikan yang ikut ujian benaran kita ataukah orang lain. Kedua, selama ujian AI-nya aktif. AI dapat merekam wajah kita, suara di ruangan, dan aktivitas layar. Kalau ada yang aneh yang mencurigakan, misalnya kita menengok ke samping terus-terusan, ada suara orang lain, atau kita coba membuka Google, sistem langsung kasih tanda yang namanya flag atau bendera merah. Tapi ini penting sekali. Kenapa? Karena AI tidak pernah menghukum langsung. AI cuma menyatat kejadian. Setelah ujian selesai, semua rekaman dan flagnya dikirim ke Bapak atau Ibu dosen. Jadi, Bapak atau Ibu dosen yang nonton mengulang atau memutuskan, oh ini anaknya cuma garuk-garuk kepala atau benaran ada pelanggaran. Keputusan akhir tetap di tangan manusia. Selanjutnya, apa yang diperbolehkan saat pemantauan AI? Nah, teman-teman, ini bagian yang paling sering bikin kita deg-degan. Padahal banyak kok yang boleh kita lakukan dan AI mengerti apakah itu hal yang wajar. Pertama, gerak-gerak kecil itu boleh. Kedua, batuk. Ketiga, suara dari luar rumah juga aman. Misalnya ada motor lewat atau ayam berkokok. Dan keempat, istirahatkan mata itu boleh. Tidak mungkin kita menatap layar 2 jam nonstop. Terus kita alihkan pandangan 2-3 detik buat mengurangi tegang, itu wajar. Kelima, teman-teman punya kondisi khusus, misal gampang grogi, jadi gerak terus atau di rumah tidak bisa 100% sunyi. Itu bisa diomongkan dulu ke Bapak Ibu dosen sebelum ujian. Biasanya ada kebijakan khusus atau pengecualian. Jadi kuncinya komunikasi di awal. Sebaliknya, yang tidak boleh itu jelas ya, ada orang lain di ruangan pakai headset atau smartwatch, buka tab lain, atau meninggalkan tempat duduk tanpa izin. Intinya, selama kita jujur dan fokus ke layar, kita aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan perlindungan privasi. Manfaatnya buat kita apa? Untuk mahasiswa, nilai jadi cerminan usaha kita. Untuk Bapak Ibu dosen, mengawasnya jadi lebih efisien. Dan untuk kampus, ijazah kita jadi lebih dipercaya dunia kerja. Terus data kita bagaimana? Tenang, ini telah diatur Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kampus wajib transparan dari awal. Data rekaman kita cuma disimpan 30 sampai 90 hari. Buat audit terus dihapus permanen dan servernya harus terenkripsi. Kalau kita keberatan, kita juga berhak
minta metode ujian lain ke dosen. Jadi privasi tetap dijaga. Jadi teman-teman, AOP itu bukan untuk menakut-nakuti. AOP seperti wasit. Kalau kita main bersih, kita tidak perlu takut sama wasitnya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.